Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ali Baca. Ali Baca bukan anak jalanan, tapi si Ali yang suka membaca. Jadi sesuai dengan nama channel YouTube ini, Ali Baca gitu ya, maka nanti konten-konten yang ada di dalamnya ini terkait dengan membaca gitu ya, buku-buku yang mungkin pernah saya baca akan saya sharing atau akan saya bagikan bagaimana isi bukunya, seperti itu. Mungkin nanti agak subjektif gitu ya, karena ya buku-buku yang saya baca tentu buku-buku yang memang saya sukai gitu ya, genre-genrenya ya memang yang saya sukai gitu ya. Mungkin ada kaitannya dengan buku-buku biografi, buku-buku sejarah, kemudian buku-buku terkait dengan pengembangan diri, seperti itu. Mungkin kebanyakan terkait dengan buku-buku tersebut. Jadi di video yang pertama ini sesuai dengan nama channel kita Ali Baca. Jadi di sini akan saya bagikan itu terkait dengan tips gitu ya. Satu buku yang menguraikan tips bagaimana menumbuhkan kebiasaan membaca. Jadi ada satu buku yang saya punya gitu ya, dalam bentuk ebook. Sebenarnya saya beli di Google Book gitu ya, dengan judul Keluarlah dari Zona Malas, dengan penulisnya Radnani Latifah, seperti itu. Jadi untuk keluar dari zona malas ini sebenarnya ada beberapa tips gitu ya dari penulis. Yang pertama itu rajin ibadah kunci keberkahan. Jadi untuk keluar dari zona malas itu, kita menurut dari penulis itu harus meningkatkan ibadah kita gitu ya. Rajin ibadah adalah kunci keberkahan, seperti itu. Jadi ibadah, kalau dalam buku ini penulis menuliskan ibadahnya itu dalam konteks agama Islam gitu ya. Bagaimana sholat itu menenteramkan hati dan pikiran, kemudian puasa, kemudian berzikir, membaca Al-Quran, dan sedekah gitu ya. Jadi rajin ibadah itu menurut penulis itu salah satu kunci bagaimana kita keluar dari zona malas. Nah, kemudian yang menurut saya menarik itu bagaimana terkait dengan membaca gitu ya. Bagi salah satu keluar dari zona malas itu adalah mencintai majelis ilmu. Salah satunya itu dari membaca. Membaca merupakan jendela wawasan. Yang menarik dari buku ini, saya lihat bahwasanya di setiap akhir pembahasan itu ada yang namanya pojok renungan, seperti itu. Jadi ini diberikan renungan-renungan bagi kita di setiap akhir pembahasan gitu ya, terkait dengan membaca. Misalnya di pojok renungan disebutkan membaca adalah modal awal bagi siapa saja untuk menaklukkan dunia. Membaca adalah jembatan literasi yang harus kita lewati. Membaca adalah jendela pengetahuan yang tidak boleh kita sepelekan. Semakin banyak membaca, kesempatan kita berdaya semakin terbuka lebar. Nah, itu pojok renungan terkait dengan membaca, bagaimana membuka wawasan ilmu gitu ya. Nah, dalam buku ini kemudian ada beberapa tips atau trik bagaimana kemudian kita menumbuhkan kebiasaan membaca gitu. Jadi tips yang pertama menurut penulis, yang pertama itu adalah temukan motivasi dan perkuat niat. Nah, untuk membangun minat baca, maka langkah pertama yang harus kita miliki adalah dengan menemukan motivasi dan memperkuat niat yang kita miliki. Apa alasan kita membaca buku gitu ya? Apakah karena hanya ingin terlihat keren, ingin dicap sebagai kutu buku,
atau kita memang suka membaca dan paham manfaat dari membaca. Apakah kita membaca karena mendapat tugas dari guru atau dosen gitu. Jadi harus ditemukan motivasi atau niat mengapa kita harus membaca buku. Apakah hanya sekedar ikut-ikutan atau kita memang memiliki minat dan kuat dalam membaca. Ketika kita sudah menemukan motivasi kita dalam membaca, maka nantinya kita akan tahu apakah motivasi itu dapat meningkatkan minat baca kita atau gampang luntur karena niat dan motivasi kita kurang. Kita mungkin harus memetakan pertanyaan-pertanyaan yang harus kita isi gitu ya, mengapa kita membaca, apakah kita membaca itu memang penting untuk kita lakukan atau tidak. Jadi tips yang pertama dari penulis buku Keluarlah dari Zona Malas itu adalah temukan motivasi dan perkuat niat, karena semua hal yang kita lakukan itu tergantung dari niat kita untuk melakukannya gitu. Kemudian yang kedua itu adalah membuat jadwal membaca. Ini tips yang kedua. Perlu sebutkan bahwasanya jangan pernah meremehkan jadwal. Terbiasa membuat jadwal kegiatan sehari-hari akan memudahkan kita dalam berbagai rutinitas aktivitas kita, termasuk urusan membaca. Karena disadari atau tidak, waktu kerap menjadi penghalang bagi orang-orang yang enggan membaca. Katanya tidak ada waktu, jadwal kegiatan sudah penuh, dan lain-lain. Padahal jika kita mau meluangkan sedikit waktu saja, membuat jadwal menyediakan waktu sekitar 15 menit, 30 menit, atau 1 jam, sebenarnya kita dapat membaca. Nyatanya orang-orang yang telah sukses, meskipun harus sibuk dengan pekerjaannya, konon membaca tetap menjadi rutinitas yang tidak ditinggalkan. Mengapa? Karena mereka paham membaca itu kegiatan yang bermanfaat gitu. Jadi setelah kita menemukan motivasi, kita menemukan niat untuk apa kita membaca, maka kita harus membuat jadwal membaca. Ya, mulai mungkin 15 menit terlebih dahulu, kemudian ditingkatkan lagi setengah jam, atau kemudian menjadi 1 jam. Seperti itu. Kemudian yang ketiga tips dari penulis adalah pilih buku bergambar atau tipis sebagai pilihan pertama. Gitu. Jadi agar tidak merasa berat di awal mulai membaca, kita bisa memilih baca-bacaan yang bertema ringan dengan halaman tipis atau bergambar. Jika saat pertama kali membaca semangat belum optimal, tetapi langsung disajikan buku super tebal, maka jangan heran jika semangat membaca jadinya akan cepat luruh. Karena bacaan kita terlalu berat, padahal otak butuh beradaptasi, mengenal sedikit demi sedikit agar kita terbiasa dengan deretan kata yang panjang. Jadi kita mulai dulu dengan buku yang bergambar atau buku yang tipis seperti itu ya. Mungkin banyak yang kita temukan gitu ya, buku-buku yang tipis tapi kita sukai seperti itu. Nah, ini tips yang keempat itu adalah memilih tema yang kita sukai. Menentukan tema juga akan sangat membantu meningkatkan minat baca kita. Jujur saja, orang yang menyukai tema lingkungan belum tentu menyukai tema psikologi. Jika kita paksa untuk membacanya, maka mereka pasti akan malas, tidak memiliki semangat gitu. Jadi saya punya pengalaman seperti itu. Kalau bukunya itu saya sukai, misalnya novel gitu ya, seperti saya paling suka itu dan bahkan saya koleksi itu adalah buku-buku atau novel-novel dari Terelie gitu ya. Setiap ada novel baru itu pasti selalu saya beli, dan itu karena kita suka gitu ya. Membacanya saja itu langsung sekali baca itu bisa langsung selesai gitu. 3 jam atau 5 jam itu waktu nggak terasa langsung dapat kita selesaikan, karena itunya temanya atau genrenya kita sukai gitu. Jadi kita mulai dulu dari buku-buku yang memang kita sukai seperti itu. Kemudian tips yang kelima itu adalah membuat target membaca gitu ya. Jadi kita harus buat target gitu ya. Membuat target bacaan juga penting untuk kita lakukan. Ketika kita memiliki target yang sudah ditentukan, otomatis kita pun jadi termotivasi untuk rajin membaca.
kita berusaha untuk menyelesaikan target dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya, jika tidak ada target, kadang kita terlalu santai dan membuat kita suka bermalas-malasan, lebih senang rebahan. Jangan dong, kata penulis. Jadi kita harus membuat target, misalnya 1 bulan kita harus menyelesaikan berapa buku, seperti itu. Apakah minimalnya 1 bulan kita targetkan menyelesaikan 1 buku selesai dalam 1 bulan gitu ya. Jadi nanti semakin targetnya ini semakin meningkat gitu ya, jangan pula semakin menurun seperti itu. Kemudian tips yang ke-6 atau yang terakhir gitu ya, penulis menyebutkan yaitu bergabung dengan klub baca gitu ya. Dan saya juga sampai sekarang memang belum bergabung ya dengan klub baca, tapi tips-tips yang 1-5 tadi, menemukan motivasi, kemudian membuat jadwal membaca gitu ya, kemudian memilih tema yang disukai, itu sudah saya lakukan gitu ya. Bergabung dengan klub baca itu berguna gitu ya. Selain membangun motivasi pada diri sendiri, tidak ada salahnya jika kita bergabung dengan sebuah komunitas baca atau klub baca. Cara tersebut dapat menarik semangat kita membaca karena kita berkumpul dengan orang-orang yang sama-sama suka membaca. Bukankah teman memang memengaruhi teman lainnya? Jika kita berkumpul dengan orang yang suka membaca, maka mudah bagi kita untuk ikut tertular. Tapi sebaliknya, jika kita berkumpul dengan orang-orang yang malas membaca, maka kita pun dapat tertular gitu. Jadi saya pernah juga melihat di media sosial itu ada klub membaca gitu. Jadi mereka sekali seminggu atau sekali sebulan gitu ya, berkumpul di satu tempat, membawa buku favoritnya masing-masing, ya dengan ditemani minuman atau cemilan gitu ya, biar tidak bosan. Jadi mereka membaca di situ, sama-sama membaca gitu. Nanti di akhir acara mereka sharing gitu ya, apa isi dari buku yang mereka baca gitu. Dan ada juga yang saya lihat itu, ada juga yang buat atau bawa buku bacaan itu ke taman gitu ya. Jadi orang yang ada di taman boleh membaca buku yang dia bawa di tempat itu gitu. Itu bisa juga menarik bagi kita mungkin untuk membangun minat membaca kita gitu. Jadi itu yang saya ambil gitu ya, karena ini channelnya tentang membaca, jadi saya highlight itu bagaimana tips kita membangun minat untuk membaca. Jadi ada 6 tips tadi yang diberikan penulis bagaimana meningkatkan minat baca kita. Yang pertama itu adalah temukan motivasi dan perkuat niat, kemudian membuat jadwal membaca. Kemudian yang ketiga, kita harus memilih buku bergambar atau tipis sebagai pilihan pertama. Kemudian memilih tema yang kita sukai. Kemudian membuat target membaca. Kemudian yang keenam, bergabung dengan klub baca gitu. Jadi mungkin itu yang dapat saya bagikan isi dari buku Keluarlah dari Zona Malas ini. Cenderungnya termasuk dalam jenis buku pengembangan diri gitu ya. Keluarlah dari Zona Malas, karya Ratnani Latifah. Di sini menarik disebutkan bahwasanya hidup di dunia memang penuh tantangan. Kita tidak dapat hidup hanya dengan berpangku tangan, futur, malas, dan menunda pekerjaan. Bagaimana kita dapat meraih keberkahan? Bagaimana kita dapat meraih keberkahan hidup jika selalu mengedepankan rasa malas? Jadi untuk menghilangkan rasa malas itu salah satunya itu dengan mengembangkan ilmu yang kita miliki, salah satunya itu dengan membaca. Jadi teman-teman dapat menggunakan tips yang diberikan oleh penulis tadi, bahwasanya untuk meningkatkan minat membaca tadi kita harus mulai dari hal-hal yang ringan terlebih dahulu, dari hal-hal yang kita sukai terlebih dahulu, nanti lebih meningkat lagi gitu. Jadi membaca itu menjadi kebiasaan kita kan, dan bisa meningkatkan pengetahuan kita. Jadi
Itu yang dapat saya bagikan. Kita akan jumpa lagi dengan buku-buku lain. Nanti akan saya bagikan buku-buku apa saja yang akan kita bahas, dan mungkin ada teman-teman yang ingin memberikan saran gitu ya, buku apa yang akan kita bahas, silahkan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di channel Ali Baca. Ali Baca bukan anak jalanan, tapi si Ali yang suka membaca. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.